di input Tanggal 4 udah, Kak. di penerimaan barang. Udah. Itu nginput Sambil dimulai aja ya. NPM-nya nanti di chat di ini ya, di chat di forum diskusi buat NPM-nya nanti aku cek. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Udah, eh, kita mulai ya. Tanggal 26 Januari tahun 2020, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mesiva Furniture sebesar 800.000, termasuk pajak, dengan nomor faktur DP Slice 2601. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Jadi langkah pertama, kita ke menu pembelian. Setelah itu, pilih uang muka pembelian. Selanjutnya diisi pemasoknya. Di sini pemasoknya itu PT Mesiva. Tanggalnya diubah jadi tanggal 26 Januari tahun 2020. Terus uang mukanya diisi 800.000. Pajaknya di sini udah termasuk pajak. Terus kita ke info lainnya. Nah, nomor fakturnya di sini diisi yang DP slice 2601 ini. Udah. Kalau misalkan udah, bisa langsung ke proses. Setelah itu pembayaran. Kak, maaf pelan-pelan. Oke. Yang pertama isi dulu pemasoknya PT Mesiva Furniture. Setelah itu tanggalnya diubah menjadi tanggal 26 Januari tahun 2020. Terus uang mukanya diisi sesuai dengan soal 800.000. Setelah itu pajaknya yang di checklist total termasuk pajak. Kalau misalkan udah, langsung ke info lainnya. Buat ngisi nomor fakturnya. Nomor fakturnya sesuai dengan yang di soal ya. DP slice 2601. Kalau misalkan udah, langsung klik proses, pilih pembayaran. Di sini pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR. Jadi langsung aja kita ketik Bank Mandiri IDR, pilih. Terus tanggal bayarnya juga jangan lupa diubah jadi tanggal 26 Januari tahun 2020. Kalau misalkan udah, buat nilai pembayarannya, bisa langsung diklik hitung nilai pembayaran. Kalau hitung nilai pembayaran ini udah diklik, bisa ke info lainnya. Metode bayarnya diubah jadi transfer bank. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Atau ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan nggak ada, bisa langsung klik simpan. Kak, Ya, mau nanya. ya. eh Kan saya udah pernah ngerjain juga nih.
Terus ternyata yang di uang muka itu pajaknya saya centang yang kena pajak. Terus pas di save dia ini dua-duanya nggak kecentang. Di input ulang aja. Dihapus dulu yang uang mukanya. Terus di input ulang. Kalau Kak, misalnya maaf mau tanya. ya, Aku kan juga udah pernah ngerjain tuh, Kak. Terus ini tadi aku coba samain sama punya kakak. Tapi kok beda ya, Kak? beda di Terus mana? itunya nomor PO-nya gitu beda. Terus aku hapus yang punya aku yang awal nggak bisa. Kan udah kena pembayaran. Jadi Iya. dihapusnya itu dari transaksi terakhir. Oh gitu. Ya, jangan dari transaksi awal. Kalau misalkan dari transaksi yang awal, udah pasti nggak bisa dihapus. Oh gitu. Oke, Kak, terima Iya, kasih. sama. Udah. Kak, boleh diulang nggak, Kak? Bisa Dari tolong diulang, saya baru masuk. Jadi, buat pembayaran pembeliannya, tadi kita ke uang muka buat masukin si deposit. Pilih menu pembelian, terus pilih yang uang muka pembelian. Kalau udah diisi pemasoknya PT Mesiva Furniture. Di situ tanggalnya diubah jadi tanggal 26 Januari tahun 2020. Kalau udah, jangan lupa untuk diisi uang mukanya sebesar 800.000. Terus pajaknya yang di checklist udah total termasuk pajak. Kalau udah, langsung ke info lainnya. Bentar nih. Terus ini tanggalnya diubah jadi tanggal 26 Januari tahun 2020. Uang mukanya diisi 800.000. Total termasuk pajak ya yang di checklist. Terus langsung ke info lainnya. Nomor fakturnya diisi sesuai soal. Yang DP slice 2601. Terus diisi ke nomor faktur. Kalau udah, bisa langsung pencet proses, pilih pembayaran. Nah, di pembayaran pembeliannya ini, bisa langsung klik hitung nilai pembayaran. Terus tanggal bayarnya jangan lupa untuk diubah juga. Terus kalau udah, kita bisa langsung ke info lainnya. Ubah metode bayarnya jadi transfer bank. Udah? Kalau misalkan udah, bisa langsung klik simpan. Nah, buat lihat udah ke save atau belum, bisa langsung kita ke icon list warna hijau ini. Nih. Udah ya. Buat lihat rincian jurnalnya di sini. Di line-line. Terus selanjutnya tanggal 27 Januari tahun 2020 bagian A, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nama barangnya Sofa Informa, kuantitasnya 10, harga per barangnya 950.000.
Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Infonya buat item baru melalui persediaan, terus ke barang dan jasa. Jadi Sofa Informa ini belum ada di database-nya kan. Jadi yang pertama kita ke persediaan, terus ke barang dan jasa buat nambahin si Sofa Informa ini. Nama barangnya diketik Sofa Informa. Terus kategori barangnya diisi sofa. Jenis barangnya dibiarin, persediaan. Terus satuannya, klik icon pencarian ini, pilih yang pieces. Terus buat ngisi harga jual satuannya ini, bentar. Ke penjualan atau pembelian. Nah, di sini isinya. Buat isi harga jual satuannya. Harganya 3.200.000. 3.200.000. Jangan lupa PPN-nya. Langsung klik icon pencarian. Terus pilih pajak pertambahan nilai. Udah, kalau misalkan udah, bisa langsung klik simpan. Ada pertanyaan? Kak, maaf boleh diulang nggak? Ketinggalan soalnya. Oke. Pilih menu persediaan. Terus pilih barang dan jasa. Kalau udah, diketik nama barangnya, Sofa Informa. Terus kategori barangnya diketik juga, sofa. Jenis barangnya dibiarin persediaan, satuannya pilih pieces. Diketik, nggak usah diketik, diklik aja icon pencariannya. Nanti langsung ketemu piecesnya. Kalau misalkan udah, pilih yang penjualan atau pembelian ini, diklik. Terus buat isi harga jual satuannya yang ini, itu di 3.200.000. Kalau misalkan udah selesai, bisa langsung ke PPN. PPN ini diklik aja icon pencarian, terus dipilih yang pajak pertambahan nilainya. Udah. Kalau misalkan udah, bisa langsung klik simpan. Kamu nanya dong Kak, Ya, yang UPC barcode-nya kok nggak ada, kalau nggak ada pitches-nya itu gimana? Sorry. gimana? Yang di umum itu kan ada barcode atau pitches gitu, tapi di sininya nggak ada. Sebelumnya satuannya udah di-input belum? Satuan yang mana itu Kak? Sorry. Satuan barang yang ini. Bentar. Coba ke satuan barangnya. Satuan barang. Bentar Kak. Di menu apa tuh Kak? Hah? Persediaannya? Iya, menu persediaan. Nih. Satuan barang. Ada nggak? Bentar Kak. Masih nggak ada Kak.
Di, Jadi harus diinput dulu ya? iya, emang nggak ada PCS-nya di situ. Kak, Oh, maaf ada. interupsi itu tadi dia nanyanya UPC barcode Kak, sedangkan PCS itu di satuan bukan di UPC barcode. Iya, emang UPC barcode-nya nggak diisi. Iya, Oh, enggak tadi ya? dia harusnya UPC barcode. Oh, itu kan nggak di PCS-nya soalnya. Oh, jadi yang di bawahnya ya? Iya, Iya, Oh iya, sorry, oke. Kurang fokus. Sorry Kak, sorry, lanjut. oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Terus Kak, kita, bisa ya, lihat hasil yang tadi nggak Kak? yang mana? Yang setelah disimpan. Oh, iya. Oh, gue pencet. Kok ini sih? Oh, Boleh tolong di mute dulu nggak? Kak, maaf berarti itu emang masih 0 dua-duanya ya Kak? Iya, Yang kan ini baru udah. mau dibeli ke pemasok umumnya. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau misalkan udah kayak gini ya nanti. Terus selanjutnya kita ke menu pembelian. Di sini, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Berarti kita ke pesanan. Menu pembelian, terus pesanan pembelian. Untuk pemasoknya, kita ketik pemasok umum. Pilih pemasok umum. Kalau udah, tanggalnya diubah. Tanggal 27 Januari tahun 2020. Setelah itu, cari barang dan jasanya. Sofa Informa. Nih. Yang diminta kuantitas 10, jadi ini diisi 10. Terus harganya 950.000. 950.000. Udah. Nah, karena di sini nih ada instruksinya nih. Barang dimasukkan ke gudang depan. Berarti gudangnya diisi yang depan. Kalau misalkan udah, bisa langsung klik lanjut. Kak, aku mau tanya dong, Kak. Ya, Tadi pas yang cari atau pilih barang itu, Sofa Informa aku nggak keluar, Kak. udah di-save belum? Kenapa, Kak? Udah di-save belum tadi yang input Sofa Informanya? Udah di save udah, Kak. Coba dicek di persediaan, Iya, Kak, sebentar. terus ke barang dan jasa. Klik yang icon list warna hijaunya. Nih, yang Sofa Informa. Sebentar, Kak. Kak, Ya, buat yang sofa itu Ada kok, Kak. atau sofa Informa nggak usah ada nggak apa-apa. iya gimana? Kan yang di atas sofa Informa itu ada sofa ya Kak. Nah di aku tuh nggak ada. Itu harus ada atau nggak? Di atas sofa. Yang Sofa mana sih? Informa ada sofa Nih. yang 10002 itu harus ada Kak. Ini kategori barang sih. Kenapa? Kategori barangnya. Tahu aku. Tapi aku udah masukin kategori barang, cuman nggak ada Kak. Nggak apa-apa. Kak, aku Sofa Informanya ada, tapi yang kayak di atasnya tuh sofa nggak ada. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi berarti gimana, Kak? Aku kan tadi Sofa Informa nggak muncul. Tapi di sininya ada. Coba dicek lagi Ada, Kak. pas tadi input ininya. Coba dilihat lagi Sofa Informanya, Mel. Berarti gimana, Kak? Nah, di bagian informasi ini coba samain. Iya, di bagian sini.
coba di bagian akun, biasanya di akunnya nggak ini tahu, nggak kayak gini, maksudnya nggak otomatis, jadi harus Sebentar, Kak. satu di inputnya. Ada semua kok, Kak, akunnya. Keisi semua. Di bagian umumnya udah sama belum? Di Kalau bagian umumnya kode barangnya yang beda, Kak. nggak apa-apa kalau itu. Kalau Kakak, kalau yang lainnya udah sama sih, Kak. Coba save ulang. Iya, save ulang. Ini tinggal pencet save aja kan, Kak? Iya. Udah aku pencet-pencet sih, Kak, tapi kayak nggak ada notifikasi tersimpan gitu. Terus ke pesanan pembeliannya lagi coba. Mana, Kak? Maaf tadi pesanan pembelian ya. Iya. Udah, Kak, udah muncul. Makasih, Kak. Lanjut ya. Buat pesanan pembeliannya, pemasoknya diisi pemasok umum, tanggalnya diubah jadi tanggal 27 Januari tahun 2020. Terus cari atau pilih barang dan jasa ini diklik, terus ketik Safa Informa. Kalau misalkan udah, kan di sini nih, kan jadinya kayak gini ya tampilannya kan. Kuantitasnya diisi 10, harga barangnya 950.000. Terus karena di sini keterangannya ada keterangan barang dimasukkan ke gudang depan, jadi bagian gudangnya ini diisi depan. Kalau udah bisa klik lanjut. Terus ke info lainnya. Pilih info lainnya. Jangan lupa diisi alamat kirimnya, Jalan Daan Mogot Baru. Karena di sini nggak ada tulisan tanggal pengirimannya, jadi tanggal pengirimannya dibiarin aja ya. Mau nanya, Kak. Ya. Kok di saya Safa Informa nggak ada ya, Pak? Kak. Tadi coba ke menu persediaan, terus ke barang dan jasa. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Udah? Kalau misalkan udah, bisa langsung ke proses. Tunggu, Kak, tadi tanggal info pengirimannya gimana tadi, Kak? Dibiarin aja, soalnya di soal nggak ada. Oh, berarti nggak apa-apa misalnya kalau jadi 17 bulan 11 2023 gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Kak. Kalau udah, bisa langsung ke proses. Kak, habis info lainnya apa, Kak? Bentar. Nih, info lainnya. Kak, tanggal pengirimannya 17. Karena di soalnya nggak ada tanggal pengirimannya, jadi biarin aja.
Oke, Kak. Oke, udah. Kalau misalkan udah ke proses, terus ke faktur. Habis itu ubah tanggalnya jadi tanggal 27 Januari tahun 2020. Setelah itu nomor fakturnya. Nih, nomor fakturnya diisi yang 9876 ini. Udah. Kalau misalkan udah, bisa langsung ke proses lagi. Terus langsung ke pembayaran. Di sini keterangannya, pembelian secara tunai, pembayarannya melalui transfer Bank Mandiri IDR. Kak, jadi itu cuma error ya, Kak? Hah, gimana? Kak, Pas disimpan jadi itu error. yang diisi. Lanjut ya. Kak, jadi yang diisi cuma nomor fakturnya doang ya? Abis itu proses, abis itu pembayaran ya, Kak? Iya. Makasih, Kak. Iya. Terus selanjutnya kita ke tanggalnya. Tanggalnya jangan lupa diubah. Jadi tanggal 27 Januari tahun 2020. Kak, Bang, ya. kok sudah ada untuk faktur dari pemasok umumnya jadi error? Gimana? Error filenya. Fakturnya sudah ada. Tulisan errornya gimana? Apa tadi ya? Nomor fakturnya sudah ada. Nomor fakturnya sudah ada. Sebelumnya udah input ini belum? Belum. Coba dicek. Statusnya lunas sih, Kak. Berarti udah input. Coba dicek di bagian icon list warna hijaunya. Ada nggak? Udah. Terus yang paling atasnya yang 9876 itu ada nggak? Ada. Tulisannya? Lunas. Berarti udah diinput. Oh, udah. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Banknya diisi Bank Mandiri IDR. Selanjutnya, klik hitung nilai pembayarannya. Terus ke info lainnya. Metode bayarnya. Kan di soalnya ini metode pembelian secara tunai. Jadi metode bayarnya diubah jadi tunai. Transfer, Mel. Oh, Coba transfer. dilihat lagi deh soalnya. Tuh kan Oh, atas ya. pilihan ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer. Oke. Berarti diubah jadi transfer. Kalau udah, bisa langsung klik simpan. Transaksi selanjutnya, tanggal 27 Januari tahun 2020 bagian B, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mesiva Furniture dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya sofa Lawson, kuantitasnya 8. Harga per barangnya itu 875.000.
Yang pertama, kita ke menu pembelian. Di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian, berarti kita ke pesanan pembelian. Pemasoknya PT Mesiva Furniture. Diketik di bagian pemasok, diisi PT Mesiva Furniture-nya. Terus tanggalnya jadi tanggal 27 Januari tahun 2020. Kalau misalkan udah, kita bisa ke ini, cari atau pilih barang dan jasanya. Ditulis Sofa Lawson. Kuantitasnya 8. Harga barangnya 875.000. Buat gudangnya kan di sini nggak ada ya. Jadi dibiarin dulu. Kalau misalkan udah, klik lanjut. Terus habis itu info lainnya udah alamat kirimnya diubah, diketik Jalan Daan Mogot Baru. Terus kalau misalkan udah kan di sini info pengirimannya nggak ada info apa-apa ya, jadi dibiarin aja. Kalau misalkan udah bisa langsung klik simpan. Ada pertanyaan nggak? Maksudnya apa? Iya. Karena ini langsung di transaksi berikutnya menerima barang, jadi kita klik proses, terus ke penerimaan. Nah, di sini kan kita ke transaksi tanggal 28 Januari ya. Di bagian A, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 27 Januari tahun 2020. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur strip Jan slash 271. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi, tanggalnya diubah jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Kak, maaf, boleh nggak ulang yang proses sebelumnya? Tinggal klik proses terus ke penerimaan. Nggak ada datanya. Sama Kak, nggak ada datanya juga. Saya juga, Kak. Kak. Saya juga ada, Kak. Bentar. Gini kan tadi. Iya. Mel, atau enggak yang tadi pesanan pembelian disimpan dulu aja. Terus nanti untuk transaksi selanjutnya masuk ke penerimaan barang. Oke. Berarti di manual aja ya. Nih, kalau misalkan pesanan pembelian nih udah, terus bisa langsung klik simpan. Bentar, biar aku bisa klik simpan. Bisa langsung klik simpan. Udah, kalau misalkan udah, kita ke menu pembelian. Terus pilih yang penerimaan barang. Karena di tanggal 28 Januari tahun 2020 bagian A, perusahaan ini menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 27 Januari tahun 2020. Barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur strip Jan slice 271. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.
Jadi pemasoknya kita isi PT Mesiva Furniture. Kak, maaf, boleh ulang dari yang penerimaan nggak? Ini lagi penerimaan. Dari sebelumnya, Kak. Pilih menu pembelian, terus ke penerimaan barang. Mungkin yang ada sarusan yang tidak ada layak fungsi lagi. Udah? Lanjut, Kak, lanjut. Terus pemasoknya kita isi Mesiva Furniture. Tanggalnya diubah jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Kalau udah, nomor terimanya ini diisi yang faktur ini. Terus habis itu barangnya ini kita bisa klik ambil. Setelah itu pilih yang pesanan. Kalau udah kan tampilannya kayak gini. Nah, klik icon pencarian ini. Terus pilih nih yang nomor pesanan tanggal 27 Januari tahun 2020. Terus bisa langsung klik lanjut. Oke ya. Karena ini kita perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi kita klik kita pilih, bentar. Balik lagi ke BP lagi. Selanjutnya kita ke faktur langsung. Di sini udah biarin aja. Tampilannya kayak gini. Terus kan di sini buat masukin. Kak, maaf, itu disimpan dulu yang nggak, Kak? Nggak, langsung klik faktur. Iya, iya. Wah, oke. Ya, kalau udah kan di soalnya ini atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya ya. Kita bisa langsung klik ambil. Terus pilih yang uang muka. Nah, kan tampilannya begini nih. Bisa langsung klik lanjut. Jangan lupa ubah tanggalnya jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Terus ke info lainnya. Nah, nomor fakturnya ini diisi yang faktur strip Januari ini. Oh iya, belum ubah gudang. Bentar. Nih, kan di sini di faktur ini gudangnya kan di belakangnya tulisannya di sini ya. Bentar. Nih, caranya ini kita skip dulu bentar. Aku lupa ngubah gudangnya.
Kita ke icon list yang warna hijau. Terus pilih nih yang PT Mesiva Furniture ini. Terus diklik yang Sofa Lawson. Nah, di bagian gudangnya diubah jadi gudang depan. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan Kak. Ke bagian penerimaan barang, klik icon list warna hijau yang ini, terus yang pilih yang PT Mesiva Furniture yang nomor terimanya yang faktur ini. Kalau udah, diklik Sofa Lawson-nya, terus ubah gudangnya jadi gudang depan. Nih. Terus kalau misalkan udah, bisa langsung klik lanjut. Udah. Kalau misalkan udah, bisa langsung klik yang faktur, pilih yang faktur ini. Nah, jadi gini kan tampilannya kan. Yang pertama kita ubah tanggalnya dulu jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Ini dicek lagi. Gudangnya nih, udah kan? Udah di depan. Kalau udah bisa langsung di skip aja. Nah, karena ini pakai deposit buat ngurangin harganya, jadi kita klik ambil, terus pilih yang uang muka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau udah, bisa langsung klik lanjut. Kakak, maaf. Kok saya nggak Kok saya nggak ada Sofa Lawson-nya ya? Ini dari penerimaan barang udah ke faktur. Udah. Di penerimaan barang tuh adanya malah sofa minimalis, yang Lawson nggak ada. Tadi nggak ke save berarti di Terus di input ulang aja yang Sofa Lawson. di input ulang. Jangan lupa ubah gudangnya. Di penerimaan barang ya, Kak? Berarti ya. Input ulangnya. Iya. Bentar. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 20 20 Januari. 28. Soal, kalau udah bisa langsung ke faktur ya. Bentar. mau tanya itu di sebelahnya ambil kok saya nggak ada fakturnya ya? Cuma ada ambil. Di penerimaan barang. Di tombol sebelahnya ambil yang kanan itu kan ada faktur, tombol faktur. Di saya itu nggak ada tombol fakturnya. Bisa di save aja. Terus langsung ke menu pembelian, terus pilih yang faktur pembelian. Nah, kalau udah bisa langsung klik ambil, terus pilih yang penerimaan. Faktur pembelian ambil penerimaan. Pemasok harus diisi. Pemasoknya diisi. Tanggalnya juga jangan lupa diubah. Ambil penerimaan. Oke. Belum ada data. Tadi udah di-save belum penerimaan barangnya? Di-save dulu. Kak, yang info lainnya yang tanggal pengiriman itu diganti juga berarti? Karena kan di sini nggak ada tulisannya. Tanggal berapa? Berarti yang info lainnya diisi alamat aja apa gimana? Diisi alamat aja. Nomor terimanya ada nggak? Nomor terimanya ini ada. Yang
Oh, bentar, salah berarti. Sambil dilihat soalnya juga ya, biar nggak bingung. Oke Kak, barusan kan penerimaan barang udah saya simpan dari tadi. Mm-mm. Tapi kok ada waktu Kak, pembelian aku mau tanya. Apa nih nanti? Udah. Tadi yang habis penerimaan barang kan itu faktur ya. Ya, Tapi nggak ada data yang sofa Lawson-nya. bisa langsung kalau misalkan nggak ada data sofa Lawson-nya, di save aja. Enggak, itu kayaknya di persediaan barang dan jasanya dia nggak ada sofa Lawson-nya deh. Ya, coba dicek dulu di persediaannya. Kak, aku di fakturnya kok ada sama sofa Lawson sama informnya ada 2 ya, Pak? Kak. Gimana? Di apa namanya? Datanya tuh ada 2 barang. Ya udah dihapus aja yang sofa informanya. Yang informnya dihapus aja. Oke, makasih. Betul semua. Ya, kalau Kak, udah, Kak, ini kalau udah disimpan ya berarti? ya. Bentar. Kalau misalkan udah, bisa langsung klik info lainnya. Terus nomor fakturnya diisi sesuai sama yang ini ya. Nih. Kak, aku tadi habis penerimaan yang mau ke faktur itu agak bingung deh Kak, karena nggak ada soft Lawson-nya. Bingung. Kasih Kak. Bisa langsung, kalau misalkan nggak ada datanya, bisa langsung klik ambil, terus pilih yang pesanan. Yang penerimaan. Sorry. Sebentar Kak. Kak mau tanya dong, Ya, tadi yang setelah faktur pembelian itu diambil penerimaan atau uang muka? udah ada sofa Lawson-nya belum? Udah ada. Udah ada. Kalau udah ada, bisa langsung pilih yang uang muka. Oke, makasih ya Kak. Kalau belum ada Kak, berarti pencetnya yang mana Kak? Penerimaan. Udah ya. Udah, kalau udah, kita langsung ke info lainnya. misi Kak, barusan kan disuruh ambil terus klik yang uang muka kalau nggak penerimaan kan. Ya, Kak, mau Itu nanya dong. dua-duanya bentar, tanya. satu-satu yang nanya. Gimana? Diklik yang ambil terus uang muka atau penerimaan, salah satu tadi dua-duanya itu nggak ada datanya, Sebelumnya udah di-save nggak belum? ada. Udah kok. Sudah. Coba dicek di icon list warna hijaunya. Yang penerimaan barang, Iya. item list warna hijau, faktur ya, faktur Januari 271 sudah Ada. ada. Ya udah, kalau misalkan nggak ada, itu Tapi aja. statusnya input. itu di faktur statusnya. Punya kakak kan diterima tuh statusnya kan. Kamu udah di faktur. Faktur. Terus Tulisannya klik udah di yang faktur. hijau. Kak, mau nanya dong. Ini Yang nomor faktur diklik yang hijau ya. Teman satu-satu ya nanyanya. Gimana? Di faktur terus yang di hijau itu juga udah ada yang faktur Januari 271. Berarti udah di-input. Oh, berarti udah ke input. Udah. Tadi siapa Oke. lagi yang mau nanya? Kak, kalau PCS-nya hilangnya gimana? Gimana? PCS-nya nggak muncul. Kan ada 8 ya, tapi nggak muncul. Yang ininya? Kuantitasnya? Iya bener, yang 8 itu. Klik aja. Klik apa? Diklik aja. Oh, Terus sabar. isi kuantitasnya yang 8. Ada nggak? Ada. Iya, diklik aja. Sofa Lawson-nya. Iya udah Kak, udah diklik, tapi nggak ada ininya. Apanya? Di Kuantitasnya 0. oh, oh, 5.
Udah ya. Lanjut, kita ke info lainnya. Terus, nomor fakturnya sesuai sama yang di soal. Faktur, strip, jan, slice 271. Udah. Kalau udah, bisa langsung udah kalau misalkan udah bisa langsung klik simpan ya. Maaf Kak, mau nanya. Ya, Untuk alamat untuk di faktur alamatnya diisi atau tidak usah? nggak usah. Oke, makasih Kak. Oke. Kak, mau nanya. Ya, Ini di faktur pembelian saya kok ada sofa minimalisnya ke itu ya? Ada apa nama barangnya? Ada sofa minimalis sama sofa Lawson. Tinggal dihapus doang ya lah, lama kali anjir. Dihapus nggak apa-apa Kak? nggak apa-apa. Coba. Nanya. Udah, lanjut ya. Kak, untuk Tanggal yang 28 Januari tahun 2020, bagian B, perusahaan membuat PO kepada PT Mesiva Furniture dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya, sofa minimalis dengan kuantitas 20, harga per barangnya 1.450.000. Sama TV LED 21 inch, kuantitasnya 30, dengan harga per barangnya 1.850.000. Di sini ada info tambahan, tanggal diharapkan dapat diterimanya tanggal 29 Januari tahun 2020. Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar 10 juta termasuk PPN. Nomor fakturnya PO Mesiva 28, DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Panggilin Kak, maaf. Bentar. Yang pertama kita ke menu pembelian. Terus Kak, yang tadi pemakaian uang mukanya melebihi uang mukanya. gimana? Yang tadi yang faktur pembelian pas di save itu pemakaian uang muka melebihi uang mukanya. Emang berapa kok uang mukanya di situ? Rp800.000 Kak. Memang 800. Iya emang 800, tapi ini dapat peringatan kalau uang muka itu lebih tadi. Makanya ini nanya. Ini udah di-input belum sebelumnya yang uang mukanya? Coba yang uang mukanya udah di-input belum? Udah Kak. Udah. Terus pas di faktur itu udah ada uang mukanya. Di bawah, di bagian bawah, di bagian sini. Bawah sini, sebelah total. Sebelah PPN. sambil ditunjukin aja, Mel. Nih. Nih. Uang mukanya. Ada Kak. Ya udah langsung klik simpan aja. Udah. Selanjutnya kita ke menu pembelian.
Terus ke pesanan pembelian. Pemasoknya PT Mesiva Furniture. Tanggalnya diubah jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Terus barangnya di sini ada sofa minimalis. Kita klik yang cari atau pilih barang dan jasa. Sofa minimalis. Terus kuantitasnya diisi 20. Habis itu harganya 1.450.000. Gudangnya di sini nggak ada keterangannya gudangnya di mana. Jadi bisa langsung klik lanjut. Terus selanjutnya TV LED 21 inch. Diketik aja TV LED-nya. Terus diisi kuantitasnya 30. Ush. Bentar, sorry. Bentar. Kita ke menu pembelian, terus pesanan pembelian. Ini kan udah TV LED-nya yang 21 inch. Kuantitasnya diubah jadi 30. Harga barangnya 1.850.000. Terus gudangnya nggak ada, jadi bisa langsung klik lanjut. Di soal ini kan perusahaan memberikan DP sebesar 10 juta ya, termasuk PPN. Jadi kita input uang mukanya dulu. Ini dibiarin dulu aja. Kita Enggak, Mel, langsung ke proses, bisa. lalu pilih yang uang muka. Kita pilih proses, terus uang muka. Oke. Nih, alamat kirimnya jangan lupa. Jalan Daan Mogot Baru. Udah. Kalau misalkan udah, bisa langsung klik proses. Terus pilih Tanggal yang... pengirimannya nggak berubah, Kak. Gimana? Tanggal pengirimannya nggak berubah. Enggak, karena di sini nggak ada tulisannya. Cuman tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 29 Januari. Oke, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Klik proses, terus ke uang muka. Kak, tadi penerimaan dulu apa uang muka dulu ya? Pesanan pembelian. Terus langsung klik proses, pilih yang uang muka. Oke, Kak. Udah, kalau misalkan udah, ini diubah tanggalnya. Jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Terus, ini juga tanggalnya jangan lupa diubah nih. Tanggal 28 Januari tahun 2020. Uang mukanya diubah jadi 10 juta. Kamu nanya, yang tadi di pesanan pembelian itu kan aku udah ada sofa minimal sama TV LED-nya. Itu ambil apa proses ya menunya?
proses terus ke uang muka. Tapi di sini alamat harus diisi. Iya, diisi dulu alamatnya. Jadi Alamatnya. ke info lainnya, terus ke alamat kirim. Oh, oke, Kak. Ya, udah. Alamat kirimnya kemana ya, Kak? Jalan Daan Mogot Baru. Tanggal pengirimannya nggak usah ya? Nggak usah. Berarti nanti langsung disimpan, Kak, kalau udah nggak tahu alamat. Langsung ke proses, terus ke uang muka. Udah ya. Udah, kalau udah nomor fakturnya jangan lupa diubah jadi PO strip Mesiva 28. Nih, PO Mesiva strip 28. Terus kalau misalkan udah, bisa langsung ke pembayaran. Kalau yang untuk bedanan itu namanya rem satunya. Kak, maaf boleh diulang nggak? Udah. Kak, Oh, ya. maaf. Tadi kan pas aku udah isi uang muka gitu-gitu kan langsung ke pembayaran kan. Nah, itu di tandanya ada kayak keterangan pajak tidak sesuai dengan UU itu nggak apa-apa? Gimana? Pajak tidak sesuai dengan Undang-undang berapa gitu? pajaknya masih 11% ya? Udah diubah belum pajaknya? Ngeceknya gimana, Kak, caranya? Ngecek pajaknya ke perusahaan, terus ke bagian pajak. Terus nanti klik yang icon list warna hijaunya. Oke, sebentar, Kak. Tanggal yang dipajaknya udah diubah belum? Kan tadi di bagian sini juga ada tanggal pajak. Itu mau ngubah berarti kan masuk ke uang muka pembelian terus klik list dulu ya, Kak? Atau gimana? Itu diubah, coba diubah dulu deh tanggalnya. Takutnya yang di bagian info pajaknya itu tanggalnya tanggal 17 November tahun 2023. Kak, berarti ini tanggal pajak apa ya? Tanggal pajaknya diubah ya jadi tanggal 28 Januari tahun 2020. Kak, ini kan berarti tadi aku kan pajaknya salah ya. Berarti kan nggak kesimpan ya. Berarti ngulang lagi dari pesanan pembelian itu. Iya. Oke, sebentar. Dah. Kak, ini kalau udah nomor faktur langsung disimpan aja. Iya. Langsung ke proses terus ke pembayaran. Udah ya. Udah kalau misalkan udah di sini banknya, Bank Kak, Mandiri. tadi yang di uang muka pembelian itu uang mukanya 10 juta ya? Iya. Ini banknya diisi Bank Mandiri. Terus klik yang hitung nilai pembayaran ini. Kalau misalkan udah, tanggal bayarnya diubah aja di tanggal 28 Januari tahun 2020. Kalau udah, kita klik yang info lainnya. Terus metode bayarnya diubah jadi transfer bank ya. Nih. Tuh. Di sini ada tulisan transfer. Terus kalau udah klik simpan. Oke. Transaksi selanjutnya pada tanggal 2 Kak, ya. boleh nggak, Kak, yang diulang pas bagian uang muka pembelian? Makasih, Kak. Ini uang mukanya. Pemasoknya tulisannya PT Mesiva Furniture, tanggalnya 28 Januari tahun 2020. Terus uang mukanya diubah jadi 10 juta. Terus jangan lupa diubah nih tanggal faktur pajaknya.
tanggal 28 Januari tahun 2020. Terus ke info lainnya. Nah, bagian info lainnya, nomor fakturnya sesuai dengan di soal PO strip Mesiva 28. Kalau udah bisa langsung klik proses, terus ke bagian pembayaran. Di bagian pembayarannya, banknya diisi Bank Mandiri IDR, terus ke info lainnya, metode bayarnya diubah jadi transfer bank. Transaksi selanjutnya tanggal 29 Januari tahun 2020 bagian A. Perusahaan meretur satu set sofa Lawson yang dibeli kepada PT Mesiva Furniture dengan nomor faktur strip Jan slice 271. Sofa tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Sofa Lawson yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Yang pertama kita ke bagian pembelian. Terus ke retur pembelian. Nama pemasoknya diisi Mesiva. Habis itu, ini tanggalnya diubah jadi tanggal 29 Januari tahun 2020. Habis itu, kita klik yang cari atau pilih tagihan ini. Pilih yang faktur strip Jan slice 271. Nanti di sini ada nih tulisan ambil, diklik aja. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, ini kan yang diminta, yang diretur cuma satu ya. Jadi kita klik nih sofa Lawson-nya. Terus diubah kuantitasnya 1. Kalau udah, ini gudangnya juga udah sesuai, gudang depan. Bentar. Sorry. Keluar lagi. Bentar. Maaf ya. Ke bagian retur. Nih, pembelian, terus retur pembelian. Nah, ini udah ada. Ini diubah aja kuantitasnya jadi 1. Kalau udah, bisa klik lanjut. Klik lanjut. Udah. Terus di bagian info lainnya dicek, ini nggak ada masalah. Bisa langsung klik simpan. Udah. Selanjutnya, perusahaan melakukan klaim atas pembelian kepada PT Mesiva Furniture untuk sofa minimalis sebanyak 6 pieces dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian sofa minimalis yang rusak. Notnya, aktifkan fitur klaim pemasok. Yang pertama kita ke pengaturan, terus ke bagian preferensi. Buat ngaktifin fitur pemasok. Terus habis itu kita ke bagian pembelian. Nih, klaim pemasoknya kan udah di checklist nih. Kalau misalkan klaim pemasoknya udah di checklist, bisa langsung klik simpan. Udah, selanjutnya kita baru input nih. Pilih menu pembelian, terus pilih fitur klaim pemasok. Udah, kalau udah, tipe klaimnya kan klaim atas pembelian.
berarti terima barang. Terus selanjutnya klik icon pencarian. Coba bentar. Sorry. Kalau dia naik, dua menteri. Bentar. Coba. Oh, biarin berarti tipe klaimnya biarin kirim barang. Terus pemasoknya diisi Mesiva. Terus habis itu tanggalnya diubah jadi tanggal 29 Januari tahun 2020. Ya, kalau misalkan udah barangnya dicari sofa minimalis. Sofa minimalis diisinya kuantitasnya 6 karena disoalkan ini kuantitasnya 6 ya. Terus gudangnya diubah jadi gudang depan. Terus klik lanjut. Kak, maaf mau tanya. Ya. Di yang tadi di habis gudang depan, saya stok gudangnya 25. Gimana? Pas kan di sofa minimalis. Terus kuantitasnya 6. Gudangnya depan. Saya stok gudangnya tulisannya 25. Nggak apa-apa. Nggak apa. Makasih, Ya. Kak. Terus langsung klik simpan. Udah ya. Selanjutnya, tanggal 30 Januari tahun 2020, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 29 Januari tahun 2020 bagian B. Untuk sofa minimalis dimasukkan ke gudang depan. Setting akun selisih persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Berarti kita ke bagian pengaturan, terus ke bagian preferensi. Terus habis itu kita ke bagian akun perkiraan. Di sini setting akun selisih persediaan. Bentar. Ke persediaan, nih, selisih nilai persediaannya diubah. Jadi beban pokok penjualan. Di sini kan udah nih. Bentar, sorry. Kan tadi akunnya udah beban pokok penjualan. Kalau misalkan udah di bagian selisih nilai persediaannya udah beban pokok penjualan, bisa langsung klik simpan ya. Terus selanjutnya kita ke pembelian, terus ke penerimaan barang. Nih, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian. Terus selanjutnya ini pemasoknya diisi PT Mesiva Furniture. Itu klaim pemasok. Masuk ke klaim pemasok. Oh, iya. Maaf. Ke menu pembelian, terus ke klaim pemasok. Terus ini berarti diisi tipe klaimnya terima barang. Nah, ini dicari. Klik icon pencarian ini. Dipilih yang PT Mesiva Furniture-nya. Kalau udah, bisa langsung klik lanjut. Maaf, bisa diulang? Ini tipe klaimnya diubah jadi terima barang. Nanti pas, bentar, diulang aja. Ke menu pembelian, terus ke klaim pemasok. Habis itu, ini diubah tipe klaimnya jadi terima barang.
Terus klik icon pencariannya, pilih PT Mesiva Furniture, terus klik lanjut. Udah, kalau udah, Tadi Kak, Kak, tanggalnya berapa, Kak? tanggalnya tanggal 30. Tanggal 30 Januari tahun 2020. Kak, kok saya pemasoknya nggak ada ya? Iya kan, pilih terima barang, terus nanti ada kayak icon pencarian gitu, itu dicari. Udah, kalau udah bisa langsung. Tetap nggak ada, Kak. Gak ada juga, Kak. Tadi udah diklaim kirim barang kan? Nih, diulang ya. Ini di bagian tipe klaimnya. Pilih yang terima barang. Terus klik icon pencarian ini. Nih, ada kan? Ini pencet aja. Terus langsung klik lanjut. Ubah tanggalnya jadi tanggal 30 Januari tahun 2020. Udah, kalau misalkan udah bisa langsung klik simpan. Udah selesai. Kak, boleh balik lagi nggak yang ke pembayaran pembelian? Di bagian mana? Pembayaran pembelian. Yang setelah Kakak, tapi ini yang klaim pemasok nggak ada itu yang buat nyarinya. Cuma terima barang doang. Diklik Tanggalnya berapa ya, Kak? aja. Diklik aja icon pencariannya. Nggak ada, Kak. Tapi yang proses kirim barangnya udah terinput. Iya. Coba Yang dicek itu lagi. Terima barang tadi tanggalnya berapa, Kak? Sesuai Tanggal sama yang di soal ya. Tanggal 30 Januari tahun 2020. Kak. Kak, ini udah selesai kan ya? Udah. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kalau mau mencek itu nggak ada mencek Kak, misalnya Makasih, melihat Kak. di apanya di neraca gitu nggak ada. buat apa? Neraca buat ngecek apa? Oh, yang baru dikerjain ini berarti nggak ada ya Kak?